Kita buka aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil mahabbah wal mahabbah lillah. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan pena untuk menulis, tulisan untuk dibaca, bacaan untuk mengetahui, mengetahui untuk saling mencintai dan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Shalawat serta salam semoga senantiasa dilimpah curahkan ke junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin Allahumma amin. Baik, selamat malam para audiens, selamat malam. Selamat datang di kajian online spesial Ramadan yang diadakan oleh Majelis Taklim Binadars Lughah. Baik, yang mana pada malam hari ini, yang mana pada kesempatan kali ini, yaitu tema yang akan dibawakan yaitu adalah menghidupkan malam Ramadan dengan tilawah dan tadabbur Al-Quran. Yang insya Allah materi tema ini akan disampaikan langsung oleh beliau putra mahkota Amsilati, yakni Agus Kiai Haji Muhammad Rizki Al-Mubarak, sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Tahfidul Quran Musa Amsilati, Bangsi Jepara, Jawa Tengah. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fadlan Mubarak. Saya alumni dari Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati, Bangsi Jepara. Saya di sini akan memoderatori kajian pada malam hari ini, sekaligus akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu adalah pembukaan, acara yang kedua yaitu adalah pengenalan Majelis Binadars Lughah, acara yang ketiga yaitu adalah pengenalan profil narasumber, acara yang keempat yaitu adalah penyampaian materi oleh narasumber, acara yang kelima yaitu sesi tanya jawab, dan acara yang keenam dan terakhir yaitu adalah doa penutup sekaligus foto bersama. Baik, mari kita buka acara atau kajian online pada malam hari ini dengan bacaan Ummul Kitab. Mudah-mudahan kajian pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada malam hari ini menjadi sesuatu yang bermanfaat dan juga barokah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara yang selanjutnya yaitu adalah pengenalan profil dari Majelis Binadars Lughah. Ya, mungkin barangkali dari teman-teman semua ada yang belum mengetahui apa itu Majelis Taklim Binadars Lughah, apa aja visi misinya, apa aja program yang ada di dalamnya, atau mungkin ada yang sudah tahu. Mari kita bahas kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman mungkin ada yang sudah tahu dan juga ada yang belum tahu apa itu Binadars, ya. Apa itu Binadars Lughah? Siapa yang mendirikan? Ada apa aja program di dalamnya dan visi misinya seperti apa? Nah, di sini akan saya sampaikan, akan saya sebutkan profil dari Majelis Taklim ini. Jadi, Binadars Lughah itu adalah majelis taklim yang didirikan oleh Ningria Zazuli, yang mana beliau adalah alumni Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati dan juga alumni Pondok Pesantren Mambaul Quran yang berasal dari Sampang, Madura, Jawa Timur. Beliau bernama Ningria Ning Lailatul Badriyatus Sofa. Ningria juga merekrut dan mengkoordinir
beberapa alumni Amsilati Pusat di seluruh Nusantara untuk sama-sama bergabung di Majelis Taklim Online ini. Tujuan dan visi misinya apa aja? Tidak lain dan tidak bukan untuk mensiarkan kitab karya-karyanya Abah Yai Taufikul Hakim melalui media online agar Amsilati itu lebih mendunia, ya, sesuai dengan slogan kita yaitu Amsilati mendunia mendunia mendunia, atau yang lebih dikenal lagi oleh khalayak masyarakat umum. Selain karya-karya Abah Yai, Binadars juga membuka program kursus Amsilati online, Logoh Arabi, Tahsin Al-Quran untuk umum. Alhamdulillah, dalam waktu hampir 2 tahun ini, sudah banyak yang daftar untuk mengaji di Binadars Logoh. Mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan sampai ibu rumah tangga pun kepo dan tertarik untuk mengaji di sini. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Kemudian Alhamdulillah juga, ya, setelah beberapa bulan didirikan, Majelis Taklim Bina Dars Lugo ini telah mendapatkan izin operasional dari koordinator wilayah Madura. Karena pendirinya juga asli dari Madura. Dan juga telah disoankan meminta izin ikhlas dan ridho kepada pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati Pusat, yakni Abah Kiai Haji Taufikul Hakim. Dan Alhamdulillah beliau meridhoi dan mensupport jalur dakwah online ini. Alhamdulillah Binadars menjadi majelis taklim yang sudah mendapatkan izin resmi dan pengakuan dari Kementerian Indonesia sebagai yayasan pendidikan. Mungkin itu sedikit banyaknya profil dari Majelis Taklim Binadars Logoh ini. Acara selanjutnya yaitu adalah pengenalan profil dari narasumber yang akan menyampaikan materi pada malam hari ini. Masya Allah, tabarakallah ya. Malam hari ini bertepatan dengan malam ke-26 Ramadan. Kita bisa berkumpul meskipun dalam keadaan online, ya, di sela-sela kesibukan kita, di sela-sela kewajiban nonton timnas Indonesia kita, ya. Mungkin dengan kita meninggalkan ya nonton timnas itu atau kejadian apa agenda-agenda yang lain, yaitu dengan mengikut pengajian online ini kita mendapatkan keberkahan, ya, khususnya keberkahan dari Abuya Kiai Haji Taufikul Hakim dan keberkahan dari pemateri. Selanjutnya di sini akan saya sebutkan, akan saya bacakan profil dari narasumber kajian pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nama lengkap itu Muhammad Rizky Al-Mubarak atau yang disebut dengan kita sebut Gus Rizky Putra Mahkota dari Musonib Amsilati, yakni Abah Kiai Haji Taufikul Hakim. Tempat tanggal lahir Jepara 29 September 1998. Alamat Jepara. Riwayat pendidikan yang pertama pendidikan formal, 1 TK Tarbiyatul Islam Bank Sri Jepara, 2 MI Yanbu'ul Quran anak-anak Krandon Kudus, 3 SMP IT Amsilati, 4 MTS Tahfidz Yanbu'ul Quran Menawan, 5 Madin Amsilati, 6 S1 Unisnu Manajemen Sumber Daya Manusia Fakultas Ekonomi Bisnis, 7 Magister S2 di IPMAFA jurusan Pendidikan Bahasa Arab PBA. Yang ke-8 yaitu beliau sekarang sedang menempuh doktoral S3 di UIN Raden Mas Said Surakarta jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Pengalaman organisasi yang pertama, pernah menjabat sebagai koordinator perpustakaan di Pondok Tahfidz Yanbu'ul Quran Menawan. Yang kedua, pernah menjabat sebagai pratama dan dalam kepramukaan di MTS Tahfidz Yanbu'ul Quran Menawan. Yang ketiga, pernah menjabat sebagai supir kiai selama 2 tahun di Pondok Tahfidz Yanbu'ul Quran Menawan. Adapun sosial media beliau, yakni ada saluran WA, saluran WhatsApp yang kemarin baru saja dibuat, yakni M Rizky Al Mubarak, SM MPD, Alim Kaya Pemimpin. Ya, mungkin untuk linknya sudah di-share sama teman-teman yang lain. Untuk Instagramnya, untuk Instagram, akun sosial media Instagramnya yaitu adalah @m.rizky.almubarak. Ya, baik. Itu mungkin sekilas kurang banyaknya
profil dari narasumber yang akan menyampaikan materi pada malam hari ini. Baik, sembari kita menunggu beliau, Agus Ki Haji Rizky Al Mubarok. Nah, di sini sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu adalah penyampaian materi oleh narasumber, sesi tanya jawab, dan juga foto bersama. Kita sambil menunggu beliau, karena beliau kurang lebih 4 menit lagi akan rawuh. Baik, teman-teman semua, untuk itu kita nunggu sebentar, guys. Nunggu rawuhnya beliau, Agus Ki Haji Muhammad Rizky Al Mubarok. Kurang lebih 4 sampai 5 menit. Baik, ahlan wa sahlan bihudurikum. Gus Kiai Haji Muhammad Rizky Al Mubarok telah datang, telah bergabung dengan kita semua, yakni pemateri atau narasumber yang akan menyampaikan materi pada malam hari ini, yakni menyampaikan materi tentang menghidupkan malam Ramadan dengan tilawah dan tadabbur Al-Quran. Adapun poin-poin yang akan dibahas yakni adalah sukses dengan bangun malam, yang kedua adalah dahsyatnya pahala membaca Al-Quran, yang ketiga adalah manfaat tadabbur alam. Itu mungkin poin-poin yang akan dibahas. Langsung saja untuk mempersingkat waktu karena beliau sudah rawuh, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu adalah penyampaian materi yang akan disampaikan langsung oleh beliau Putra Mahkota Amsilati Agus Ki Haji Muhammad Rizky Al Mubarok. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Alaihi fanatafadhal bihi masykuron. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek sound, apakah suara saya jelas, guys? Oke, Gus. Jelas, Gus. Apa? Izinkan saya share screen dulu, guys. Apakah terlihat screen saya? Oke, Gus. Terlihat. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati ya Ustaz Dahria yang founder Binaters, yang kami hormati host acara malam hari ini, yang kami hormati seluruh peserta Zoominar malam hari ini. Semoga Allah berikan kesehatan, sehat walafiat, Allah berikan keistiqomahan, kefokusan dalam khususnya untuk acara malam hari ini. Ini malam hari ini tema kita adalah menghidupkan
malam Ramadan dengan tilawah dan tadabbur Al-Quran. Alhamdulillah, ini tadi pagi saya tuh apa betul-betul membuat materi ini khusus untuk malam hari ini ya. Ini jadi baru jadi itu tadi maghrib itu baru jadi ini slide ini. Jadi kalau di perkuliahan itu ada tiga variabel ya di situ. Itu ada menghidupkan malam Ramadan, kemudian ada tilawah, ada tadabbur Al-Quran. Jadi ada tiga variabel nanti yang akan saya bahas pada malam hari ini. Nah, ini al-umuru bi khawatimiha. Baik buruknya sesuatu itu tergantung akhirnya. Nah, malam hari ini kita tahulah gitu kan. Kita tahu bahwa manusia itu tergantung di akhir hayatnya. Kalau akhir hayatnya, akhir hidupnya itu dia uh, meninggal dengan keadaan baik, maka disebut husnul khotimah. Kalau meninggalnya naudzubillah dengan keadaan tidak baik, maka suul khotimah. Begitu juga dengan malam hari ini. Malam hari ini itu termasuk akhir dari Ramadan. Ramadan ada 29 sampai 30. Nah, malam hari ini malam ke-26. Ya, kurang lebih 3 sampai 4 hari lagi kita akan bertemu dengan Idul Fitri. Nah, maka ini itu termasuk ujung tombak ya, ujung tombak menuju eh, apa? Ujung tombaknya Ramadan. Kalau Rasulullah itu 10 malam terakhir itu betul-betul beliau betul-betul apa? Mengencangkan sabuk ya. Artinya banyak iktikaf di masjid dan lain sebagainya. Dan itu pernah saya lakukan ketika 2023 di Tarim dua tahun yang lalu ya, dua tahun yang lalu itu luar biasa. Intinya al-umur bi khawatimiha, maka kita sambut, uh, kita akhiri, mari kita akhiri Ramadan ini dengan sebaik-baiknya Ramadan lah, dengan yang baik sehingga nanti kita termasuk husnul khotimah Oke, lah, husnul khotimah, amin. Kita lanjutkan pembahasan malam hari ini. Uh, Lanjutkan. Nah, apa yang akan kami bahas? Yang akan saya bahas apa sih? Yang pertama adalah sukses dengan bangun malam. ya. Sukses dengan bangun malam. Yang kedua, dahsyatnya pahala membaca Al-Quran. Dan yang terakhir, manfaatnya dan caranya tadabbur Al-Quran. Oke, langsung kita bahas untuk mempersingkat waktu. Ayat-ayat tentang menghidupkan malam Ramadan dengan tilawah dan tadabbur Al-Quran. Menghidupkan malam Ramadan, ini ayatnya ya, ini tentunya ini umum ya, bukan khusus untuk Ramadan saja, tapi umum, yaitu innana syi'atal laili hiya asyaddu wata'aw wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun malam itu lebih kuat pengaruhnya terhadap jiwa dan lebih mantap ucapannya. Nah, ini ayatnya tentang bangun malam. Selanjutnya, nah ini sukses dengan bangun malam. Nah, yang pertama, saya akan membawa kesuksesan dulu, kisah kesuksesan tentang bangun malam. Yang saya angkat di sini ya abah saya sendiri, karena saya melihat secara langsung jadi lebih menjiwai gitu. Kisah kesuksesan Kiai Haji Taufikul Hakim melalui sholat malamnya, sholat tahajudnya. Nah, beliau Kiai Haji Taufikul Hakim itu ya pencetus metode Amsilati ya. Amsilati ya kurang lebih 25 tahun yang lalu itu sampai sekarang alhamdulillah eh, begitu suksesnya beliau. Nah, suatu ketika saya itu pernah tanya sama Abah. Karena begini, hubungan saya sama Abah itu tidak sebatas hubungan biologis anak sama orang tua ya, tetapi hubungan saya sama Abah itu mungkin
bisa sampai hubungan apa ya, kiai sama santri lah, murid sama guru gitu. Jadi saya tanya sama abah itu betul-betul ewoh malu gitu kan. Nah, saya suatu ketika di saat yang tepat, di saat yang sedang santai, saya tanya sama abah, abah itu eh, sejak kapan sih sholat tahajud itu kan? Istiqomah tahajud itu sejak kapan? Karena saya jujur sekali, saya sangat takjub sekali sama abah tentang tahajudnya beliau. Kenapa? Ya, saya sering melihat beliau ketika ke rumah jam 2 malam itu tahajud itu masih. Nah, saya tanya apa sejak kapan apa tahajud? Jawaban beliau apa? Nah, saya sudah sejak tahajud itu sejak kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Jadi abah itu sejak kecil sudah istiqomah tahajud dan itu ya sampai hari ini itu kan. Itu luar biasa istiqomahnya beliau tentang tahajudnya itu keren banget. Dan saya sendiri juga ya masih OTW lah, masih berusaha untuk ke sana gitu kan, belum belum semaksimal abah gitu. Nah, ini yang saya angkat abah, ternyata abah itu kenapa, saya tanya kenapa kok bisa sejak kecil kelas 3 SD sudah tahajud, bah, padahal beliau tidak mondok saat itu, nggak mondok wala MI ya, bukan madrasah ibtidaiyah, tapi SD gitu kan. Nah, katanya beliau begini, karena beliau sejak kecil, sejak kelas 3 SD itu juga beliau sudah suka membaca buku-buku. Jadi Abah sejak kecil, sejak kelas 3 SD itu sudah suka membaca buku, sehingga hasil bacaannya itu termasuk salah satu yang dibaca adalah tentang agama yang menganjurkan tahajud, sehingga Abah ini mengamalkan dari apa yang beliau baca. Maka tidak heran kalau motonya Om Silati adalah eh, berpikir, berzikir, dan beramal nyata. Berpikir itu apa sih? Berpikirnya apa itu melalui membaca buku-buku. Dengan membaca buku, beliau ini berpikir. Nah, dengan berzikirnya bagaimana? Berzikirnya ini beliau zikir Allah, 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 Thariqah Naqsyabandiyah, atau selawat lah, atau istighfar. Beliau berzikirnya seperti itu. Kemudian yang terakhir, beramal nyata, mengamalkan apa hasil dari yang difikirkan, apa hasil yang dari yang dibacanya begitu. Itu kisah suksesnya Abah gitu kan. Dan sampai hari ini beliau luar biasa masih istiqomah tahajud. Ya, satu ketika saya pernah jam 2 malam ke rumah, ya itu Abah sedang tahajud lah, luar biasa lah. Jadi saya sangat iri banget sama Abah, kok bisa istiqomah begitu loh, luar biasa. Ya, semoga kita semua ya sebagai santrinya, semoga kita semua Allah berikan kemudahan dalam qiyamul lail, istiqomah tahajud. Amin Allahumma amin. Selanjutnya, apa sih keutamaan tahajud itu? Keutamaannya apa? Yang pertama adalah maqamah mahmudah. Minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ayyab asa karabbuka maqamah mahmudah. Eh, wa minal laili fatahajjat, di waktu malam maka fatahajjat, maka tahajudlah nafilatan lak. Sholatlah sunnah, sholat tahajud. Semoga ya Allah akan mengangkat derajatmu, mengangkat makommu ke dalam makom yang terpuji ya di sisi Allah gitu. Jadi keutamaan yang pertama itu diangkat derajatnya di sisi Allah dengan di dalam makom mahmuda, makom yang terpuji itu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, kaulang sakila, yaitu ya ayyuhal muzammil kumil laila illa qalilan yasfahu awing minhu qalila aw zid alaihi waratil Quran tartila inna sanulqi alaika kaulan sakila. Allah akan memberikan kaulan sakila, kaul perkataan yang berat, perkataan yang beginilah. Istilahnya tuh begini, ketika kita mengatakan itu orang akan percaya, mudah percaya. Kenapa? Karena seringnya kita tahajud, seringnya kita istiqomah tahajud,
maka perkataan kita itu akan mudah diterima sama masyarakat. Kalau kita melihat kiai-kiai sepuh, kiai para kiai itu biasanya mereka ketika mengatakan sekali mengatakan itu langsung diendel ya, langsung dipercaya sama murid-muridnya, sama masyarakat. Begitulah orang ahli tahajud. Itu yang kedua. Selanjutnya keutamaan yang ketiga adalah aura. Auranya apa? Auranya ini positif ya. Orang yang ahli tahajud, orang yang ahli qiyamul lail, itu aura wajahnya itu mengirimkan kebahagiaan, aura positif lah. Jadi orang melihat itu bunga bahagia, senang lah dengan melihat orangnya ahli tahajud. Itulah tiga keutamaan yang saya ambil. Tentu masih banyak sekali tentang kesehatan, juga berpengaruh orang yang istiqomah misalnya bangun malam, misalnya jam 3 dia mandi, ini juga akan awet muda. Itu masih banyak sekali lah tentang seperti itu. Awal modal ini. Moderatornya awal. Betul. Selanjutnya, caranya bagaimana? Caranya untuk bangun malam itu bagaimana? Yang pertama tentu adalah niat ya. Niat itu yang pertama. Itu yang pertama dengan cara niat, niat yang kuat. Niat yang kuat ya sebelum kita istirahat, sebelum kita tidur, kita harus niat untuk supaya kita benar-benar ingin tahajud gitu. Kadang kita ini salah kaprah. Kadang kita masang alarm setiap malam jam 3 misalnya atau jam 4, ya kita bangun malam jam 3 atau setengah 4, alarmnya seperti itu, dan itu sudah di setel setiap hari kan, tapi kita lupa, tidak niat, kita lupa nggak niat, padahal bangun malam itu harus diniati ya, harus kita kuatkan niatnya sebagaimana saum. Nama itu saum manggodin ada ifah di syahri Ramadan hadis hadis fadl ta'ala. Kita saum itu harus niat setiap hari. Ya sama dengan tahajud. Kita kalau ingin benar-benar tahajud, kita sebelum tidur harus kita niatkan, ya Allah, malam ini saya ingin tahajud, ingin bangun malam, ya Allah. Tolong ya Allah bangunkan saya gitu kan. Nanti pasti setiap malam manusia itu dibangunkan sama Allah. Entah nanti bangun kemudian tidur lagi, pakai selimut lagi, atau bangun hanya kencing terus kemudian tidur lagi, itu terserah Anda masing-masing lah. Nah, itu bukti cintanya Allah kepada hamba-hambanya. Nah, kadang kita salah kaprah sudah setiap hari ngasih alarm setiap jam 3, tapi alarm itu kita matikan lagi gitu kan. Nah, itu naudzubillah min dzalik. Maka perkuat niat kita, itu paling utama. Yang kedua tentu tidur lebih awal. Itu cara yang kedua. Tidur lebih awal. Dianjurkan kita itu tidur habis isya. Habis isya pas, kalau emang nggak ada kegiatan, kalau nggak ada kegiatan yang positif, maka disunahkan untuk langsung tidur gitu kan. Apalagi kalau maksiat, naudzubillah min dzalik, itu ya lebih baik tidur saja lah. Kan kata Gus Ba begini, ya tidur kita niati untuk menjauhi dari maksiat gitu kan. Nah, tidur habis isya itu tidur lebih awal habis isya itu lebih baik. Kenapa? Karena malam hari itu potensi pahalanya besar dan juga potensi maksiat juga gede gitu loh. Jadi orang kalau nggak tidur malam itu potensinya antara dua, bisa jadi pahala, bisa jadi maksiat. Itu semuanya gede semua. Kalau emang dia semangat ibadah, itu akan besar pahalanya. Tapi kalau dia naudzubillah sebaliknya, dia berada di zona maksiat dosa, itu juga gede gitu kan. Maka solusinya habis isya itu lebih baik tidur awal lah gitu kan, supaya bisa tahajud. Sebagaimana abah saya sendiri itu sekarang, karena beliau ini sudah semakin sepuh, jadi beliau itu istirahatnya kurang lebih jam 7 atau jam 8 lah. Habis isya pas itu beliau langsung istirahat, dan beliau sholat isyaknya di setelah bangun tidur, bukan bukan ketika awal isya, bukan, tapi setelah bangun tidur malam baru beliau sholat isya, ya sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab lah.
Nah, beliau ini setiap malam tidur lebih awal dan beliau bangun lebih awal. Bangun beliau ya kurang lebih jam 1 lah, jam 1 jam 12 jam 1-an lah begitu. Nah, kemudian cara yang ketiga itu perlu perut kita, lambung kita itu ya perlu tengah-tengah ya. Jangan terlalu kenyang dan juga jangan terlalu kosong gitu kan. Jadi bagusnya ya ada isinya sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau kekenyangan itu potensi tidak bangun ya, potensi tidak nggak bangun. Karena kenapa nggak bangun? Karena tubuh sudah lelah dengan kinerjanya yang mencerna makanan ini, sehingga lelah banget. Sehingga nanti ketika Anda bangun itu kondisinya sangat lelah banget. Ini secara kesehatan seperti itu. Kalau nggak ada isinya juga bahaya. Kenapa? Ya biasanya malam hari akan keroncongan gitu kan, ada suaranya gitu. Itu kalau nggak ada isinya. Jadi kalau terlalu kenyang juga bahaya, akan kelelahan. Kalau kosong banget juga tidak bagus juga gitu kan. Kita lanjutkan. Kita lanjut. Ayat-ayat dan hadis tentang menghidupkan malam Ramadan dengan tilawah. Jadi sekarang tadi saya sudah membahas tentang menghidupkan malam. Sekarang kita bahas tentang tilawah, tilawatul Quran. Nah, ini penting, nanti akan saya sampaikan luar biasa ini, eh, penting banget lah nanti ini. Hadisnya begini, afdhalu ibadati ummati tilawatul Qur'ani. Ibadah umatku yang paling utama itu adalah membaca Al-Quran. Ya, ini anjuran ya. Kita lanjutkan. Nah, ini saya akan membahas ini. Ini penting ini. Dahsyatnya pahala membaca Al-Quran. Yang pertama, saya berikan kisah dulu kesuksesan khatam Al-Quran. Di bulan Ramadan, yang pertama Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini beliau setiap Ramadan, ketika Ramadan beliau hatam 60 kali di malam hari dan 60 kali di siang hari. Itu Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i bagaimana? Imam Syafi'i itu kalau setiap harinya itu hatam sekali, dan khusus Ramadan setiap harinya hatam 2 kali. Ya, hatam 2 kali, siang hari sekali, malam hari sekali. Itu Imam Syafi'i. Saya pernah iseng ya, iseng nyoba seperti Imam Syafi'i, ya maksudnya membaca Qurannya, bukan bukan makomnya, enggak ya. Saya nyoba aja, itu kan beliau kan 60 kali di bulan Ramadan. Nah, saya pernah nyoba iseng ketika 2023 pas ditarim itu nyoba gitu kan, bisa enggak itu. Alhamdulillah tercapai 55 ya, 55 kali hataman itu kan, ketika Ramadan itu kan. Ya, itu 2 tahun yang lalu. Tentu tahun ini sama tahun sebelumnya ya tentu beda ya, nggak bisa disamakan. Itu kan uji coba aja gitu. Ya ternyata bisa gitu. Kemudian yang kedua, pahala membaca Al-Quran. Nah, ini pahalanya membaca Al-Quran itu sangat dahsyat sekali, sangat istimewa. Bagi yang eh, belum lancar membacanya, bagi yang tertatih-tatih membaca Al-Quran, itu sama Allah dikasih 2 pahala loh. Pahala yang pertama itu pahala dia membaca Al-Qur'annya, itu normal ya pahalanya. Kemudian pahalanya yang kedua adalah pahala jihadnya dia, kesungguhannya dia mau membaca Al-Quran. Itu kesusahannya dia lah gitu. Jadi 2 pahala. Jadi keren banget nih. Jadi orang awam pun yang membaca Al-Quran, dia nggak sia-sia. Dia dapat pahala, bahkan 2 pahala. Pahala semangatnya dalam membaca Al-Quran karena dia masih awam gitu kan. Kemudian yang kedua pahala membaca Al-Quran itu sendiri. Tapi begini, bukan berarti berhenti di situ kemudian dapat 2 pahala. Jangan. Terus langkah maju terus gitu kan. Jangan sampai berhenti di situlah. Karena kenapa? Karena orang yang membaca Al-Quran itu pasti yang sudah lancar membaca Al-Quran pasti bacaannya lebih banyak gitu kan. Jadi ya pahalanya ya kurang lebih hampir seimbang begitulah gitu. Kalau dihitung-hitung secara halaman gitu kan.
Kemudian bagi yang membaca Al-Qur'annya normal, artinya dia biasa-biasa aja, dia itu ya bagus-bagus saja lah bacanya. Dia pahalanya adalah satu hurufnya, ya ini yang sudah masyhur ya. Satu hurufnya itu 10 satu hurufnya satu kebaikan dan satu kebaikan sebanding dengan 10 kali lipat. Jadi 10 kebaikan lah gitu. Jadi orang yang membaca Al-Qur'an itu pahalanya satu hurufnya 10 kebaikan. Dan Rasulullah mengatakan la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa mimun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rasulullah mengatakan bahwa orang yang membaca Al-Qur'an itu pahalanya setiap hurufnya itu 10 kebaikan dan Rasulullah tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif lam mim itu adalah tiga huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim sendiri itu juga satu huruf. Sehingga apa? Sehingga alif lam mim ini tiga huruf berarti 30 kebaikan. Itu orang yang normal ya. Kemudian bagi yang memahami artinya dan solusi kehidupan saya lanjutkan di slide berikutnya. Ini bagi yang memahami artinya. Ini keren banget nih. Lanjut. Nah ini faidatun. Ja'a fil asar. Innaman qara'al qur'ana qa'iman. Fis sholati kana lahu bi kulli harfin mi'atu hasanatin. Wa in kana qa'idan khamsuna wa in kana fi ghairi sholatin ala taharatin khamsun wa isruna wa in kana ala ghairi taharatin asyru hasanatin. Dalam sebuah asar dikatakan, nah ini saya ambil dari kitab apa nih? Kitab ya Allah nanti itu. Astagfirullah. Manhajus Shawi ya, karangan Habib Zain bin Smith. Nanti saya fotokan nih. Saya fotokan dari kitabnya langsung. Barang siapa yang membaca Al-Quran dalam keadaan sholat, dalam keadaan berdiri sholat, maka baginya satu hurufnya itu 100 kebaikan. Nah, wa in kana qaidan khamsuna, kalau dia membaca Al-Quran dalam keadaan duduk membaca Al-Quran, maka pahalanya adalah 50 kebaikan setiap hurufnya. Wa in kana fi ghairi sholatin ala taharatin. Nah, jadi wa in kana qaidan itu kalau kondisi apa? Kondisinya sholatnya duduk ya. Wa in kana fi ghairi sholatin. Kalau dia bacanya di luar sholat dan dia dengan apa? Dengan keadaan suci, maka khamsun wa isrun itu pahalanya 25. Nah, kalau dia membacanya tidak dalam keadaan suci, nggak pakai wudhu, maka pahalanya adalah 10 kebaikan. Nah, itu yang normal-normal saja. Artinya membaca tanpa mengetahui maknanya, tanpa mengetahui apa ilmu nahwu sharafnya. Sekarang begini, kita lanjutkan. Aja'a fil asar fi asarin akhar man qara'al qur'ana wa huwa ya'lamu lima rufi'a wa lima nusiba kana lahu bi kulli harfin sab'u mi'ati hasanatin. Hadza liman qara'a fi ghairi shalah wa idza shalla qa'iman falahu mi'atu hasanatin kama taqaddama fil maratib fa yajribu sab'a mi'ati fil mi'ah yakunu hasiluhuma sab'ina alfan. Nah, ini bagi orang yang bagi yang membaca Al-Quran dan dia mengetahui kenapa ini dirofakkan, alhamdulillah kenapa rofa, lillahi kenapa hi nggak dibaca hu. Nah itu lima rofi'ah wali nusibah karena lahu bingkul harfin sama umi adi hasanatin. Maka baginya membaca Al-Quran seperti itu setiap hurufnya adalah 700 kebaikan. Nah ini adalah bagi yang tidak sholat, Tuhan. Artinya ini di luar sholat. Kalau dia membaca Al-Qur'annya di dalam sholat, maka baginya adalah 700 dikalikan 100. Totalnya adalah 70.000
pahala 70.000 kebaikan setiap hurufnya. Nah, kemarin ini saya hari Ahad kemarin ya, hari Ahad kemarin saya nyoba iseng-iseng apa menghitung menghitung pahala dengan matematika manusia ya, dengan matematika manusia. Jadi sangat keren banget nih. Ini penting, ini poin yang penting. Mari kita perhatikan. Nah, ini hari apa? Hari Ahad Sabtu kemarin, Sabtu malam Ahad saya nyoba iseng-iseng. Saya kan suka membaca suka ngasih motivasi gitu kan ke grup-grup gitu kan. Akhirnya di situ saya nemu apa saluran, saya nyoba iseng-iseng bikin lah. Ternyata satu hari alhamdulillah sudah ya 500 orang pengikut lah itu. Ini alhamdulillah sudah sampai 700 gitu kan. Nah, ini visi misi saya ini jadi orang alim, kaya dan pemimpin. Ingin saya masukkan dalam alam bawah sadar saya begitu. Monggo yang belum ikut silahkan ikut, karena setiap hari insya Allah saya akan ngasih motivasi di situ. Nah, ini hasil saya menghitung. Bayangkan guys itu kan. Satu hurufnya Allah ngasih 70.000 kebaikan. Ini satu hurufnya. Coba bayangkan, satu hari kerja itu kita digaji sama bos kita berapa gitu. Berapa gaji Anda hari ini gitu. Maka saat itu saya membayangkan UMR Jepara. Hari ini itu berapa? Ternyata UMR Jepara ketika saya googling adalah 2.610.224. Nah, 2 juta itu dibagi 25 hari kerja. Maka setiap harinya bos kita menggaji kita itu 104.000. Nah, ini bagi yang bekerja. Silakan Anda nanti bisa dikalikan tuh, bisa dibagi-bagi monggo. Jadi, oke, sekarang kita bayangkan ya, supaya mudah saya pakai ilmu matematika manusia. Jadi ini yang saya gunakan itu adalah ilmu matematika manusia. Nah, nanti kalau Allah mau melebihkan itu gampang, terserah Allah. Tentu ketika saya menyampaikan seperti ini ada yang setuju sama yang ada yang nggak setuju. Monggo, ini saya eh, menyampaikan untuk semangat membaca Al-Quran, semangat sholat begitu kan. Jadi begini, seseorang bekerja sehari 8 jam. Coba bayangkan, seorang bekerja sehari 8 jam. Itu berapa sih gajinya? Gajinya adalah 104.000. Kita sholat satu kali sholat, satu rakaat, itu nggak sampai 5 menit loh. Gajinya satu rakaat itu anggap aja 14,5 atau 15 juta lah. 15 juta. Gajinya Allah gaji kita, gaji pahala kebaikan untuk kita. Satu rakaatnya itu sama dengan 15 juta. Nah, kita sholat wajib 5 kali, 17 rakaat. Itu kurang lebih nggak sampai 25 menit, nggak sampai setengah jam lah. Itu gajinya berapa yang Allah berikan sama kita? 245 juta. Bayangkan betapa kasih sayangnya Allah, dahsyatnya Allah memberikan gaji sama kita, memberikan pahala kebaikan sama kita. Maksudnya saya bikin kata-kata gaji supaya lebih mudah gitu ya. Begini analoginya, kita sholat satu kali sholat yang durasinya nggak sampai 5 menit itu digaji sama Allah 14,5 juta, dan satu hari sebanyak 245 juta. Kok bisa seperti itu? Kok bisa? Kemarin saya mencoba-coba iseng menghitung jumlah huruf Al-Fatihah. Kita kan selama ini, saya sendiri juga belum pernah iseng berapa sih huruf Al-Fatihah itu. Kemarin saya mencoba menghitung huruf Al-Fatihah sama Al-Ikhlas. Al-Fatihah itu jumlah hurufnya sebanyak 139 huruf. Ini saya tanpa menghitung yang gunah-gunah seperti itu ya. Yang misalnya madada itu dalnya itu 2 huruf, itu enggak saya hitung. Yang saya hitung yang jelas saja itu. Dan Al-Ikhlas itu jumlahnya sebanyak 67 huruf. Ini versi Rosem Usmani. Versi Kudus beda lagi. Nah, jumlah huruf Al-Fatihah itu 19.
Bismillahirrahmanirrahim itu jumlahnya 19. Alhamdulillahirabbil alamin itu 17 huruf. Ar-Rahmanir-Rahim itu 12 huruf. Maliki yaumiddin itu 11 huruf. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu 19 huruf. Ihdinas siratal mustaqim itu 18 huruf. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu jumlahnya adalah 43 huruf. Jadi total semuanya Al-Fatihah itu jumlahnya 139 huruf. Dikalikan 70.000 sama dengan 9.730.000 kebaikan yang Anda dapatkan dengan membaca Al-Fatihah saja di dalam sholat. Dan Anda tentu harus tahu ini rafa, ini nasab begitulah. Nah, caranya bagaimana supaya tahu? Ya, tentu ada ilmunya namanya ilmu nahwu shorof. Ya, dengan amsilati lah. Ya, amsilati. Kalau Kak ingin belajar secara offline, bisa di Pondok Amsilati Pusat. Kalau ingin secara online, bisa di Bina Daras gitu kan. Nah, jumlah huruf Al-Ikhlas itu saya tambahkan basmalah. Itu semua totalnya adalah 67 huruf. Bismillahirrahmanirrahim 19. Bismillah itu enggak termasuk Al-Ikhlas ya. Cuman kita sering membacanya ketika sholat. Qul huwallahu ahad itu 11. Allahus samad 10. Lam yalid wa lam yulad itu 12. Walam yakul lahu kufuwan ahad itu 15. Dikali 70.000 berapa totalnya? 4.690.000. Jadi totalnya itu kita membaca Al-Fatihah sama Al-Ikhlas saja. Apa surat yang kita sukai, yang kita cintai kan Al-Ikhlas ya. Itu totalnya udah 15 juta. Itu satu rakaat. Bagaimana kalau 4 rakaat? Bagaimana dengan 17 rakaat setiap hari? Totalnya adalah 250 juta itu kan. Nah, itu satu hari 245 juta setiap hari. Itu kalau dengan bacanya Al-Ikhlas. Kalau bacanya lebih banyak lagi, ya lebih banyak lagi, monggo dibaca yang satu hataman ya monggo silakan. Nah, itu tadi. Sekarang ini poin pentingnya di sini. Kalau tadi kita satu hari kerja itu sama dengan 8 jam. Nah, kita masukkan 8 jam itu untuk sholat, untuk khidmah kepada Allah. Ya, anggap aja dagang sama Allah, bekerja sama Allah. Misalnya seperti apa? Bahasa kasarnya seperti itulah itu. Jika kita sholat 8 jam, satu hari 8 jam, baik itu fardu, baik itu sholat sunnah, tahajud, duha, tasbih, hajat, mutlak, tarawih, taubat, witir, dan lain sebagainya. Gaji pahalanya berapa guys? Gaji pahalanya tuh banyak banget, sebanyak 4,7 miliar kebaikan. 4, anggap aja 5 miliar lah, miliar kebaikan. Jadi begitu dahsyatnya Allah memberikan pahala kepada kita. Ini dahsyat, amazing, Masya Allah. Dan begitu sayangnya Allah terhadap hamba-hambanya. Saat itu ketika saya menulis ini, saya merinding sekali. Kenapa saya baru tahu rumusan ini. Dan maka ada cerita yang unik gitu kan. Saat itu saya nggak percaya sama cerita ini. Saya nggak, ya percaya percaya nggak percaya sih. Karena saat itu masih belum masuk akal begitu kan. Jadi kurang lebih 25 tahun yang lalu, Abah itu kan sudah menuliskan Amsilati kan. Ketika masih awal-awal Amsilati, Abah di sini banyak sekali apa namanya itu para pekerja kan, pekerja. Nah, saat itu hari Rabu, yang namanya Rabu itu besoknya adalah hari Kamis. Nah, Kamis itu adalah waktu para pekerja dikasih bisyarah, dikasih gaji begitu kan. Hari Rabu itu Abah masih tidak punya uang sama sekali. Jadi bingung besok itu apa yang harus saya berikan kepada para pekerja gitu. Ya Allah, apa yang saya berikan sama pekerja gitu kan. Di malam hari apa tahajud, beliau merengek, beliau minta sama Allah, ya Allah, jika engkau masih menakdirkan aku hidup gitu kan, ya Allah tolong berikan
ya uang 40 juta untuk mengalirkan rezeki bisyarah ini untuk para pekerja begitu. Nah, maka ya dahsyat pada malam hari itu, ya sebelum subuh lah, itu tiba-tiba ada orang yang transfer, ya pagi harinya itu ada orang yang transfer TF sebanyak 40 juta, ya. Pas banget dengan yang dibutuhkan. Saat itu saya masih ya percaya-percaya nggak percaya gitu kan, karena saya sendiri belum mengalami gitu kan. Tapi ketika saya mencoba mengotak-atikkan dengan rumusan yang baru saja saya sampaikan, ternyata masuk akal juga begitu loh. Jadi anggap aja misalnya kita satu hari sholat jamaah 5 waktu, sholat 5 waktu, itu Allah ngasih kita sebanyak, anggap aja 300 juta misalnya. Nah, kalau kita membutuhkan sesuatu, ya tinggal dicairkan kan. Kan kita sudah punya tabungan begitu loh. Punya tabungan sebanyak 300 juta, ya Allah cairkan 20%-nya, ya Allah. Ya mungkin 60 juta gitu kan. Untuk kebutuhan ini gitu. Tapi maka pasti Allah akan memberikan solusi lah begitu lah. Walaupun dengan cara yang lain lah. Biasanya itu 80% untuk di akhirat dan 20% untuk di dunia. Maka pada saat itu Abah mencairkan ya 40 jutanya untuk kebutuhan yang terdesak. Itu dahsyatnya seperti itulah. Dahsyatnya pahala membaca Al-Quran. Selanjutnya, coba pelan-pelan tulisan di atas itu dihayati, diresapi, direnungi, difikirkan. Bagaimana sholat kita selama ini begitu. Allah sudah memberikan sama kita pahala yang begitu banyaknya sekali, dahsyatnya sekali. Maka bagaimana sholat kita selama ini? Hubungan kita kepada Allah selama ini bagaimana? Bagaimana hubungan kita dengan Rasulullah selama ini? Selawat kita kepada Rasulullah. Bagaimana hubungan kita dengan manusia selama ini? Yang manusia itu sejatinya adalah kita itu disuruh hubungan baik dengan manusia, bukan karena mencari perhatian dengan manusia itu sendiri, tapi karena mengamalkan perintah Allah dan Rasulullah. Idkhalus surur, ya, menyenangkan hati manusia. Kemudian bagaimana hubungan kita dengan pasangan kita selama ini. Kalau kita masih suka marah-marah sama pasangan kita, yuk kita perbaiki hubungan kita. Bagaimana hubungan kita dengan anak-anak kita selama ini. Bagaimana hubungan kita dengan guru-guru kita, santri-santri kita, murid-murid kita. Yuk kita doakan, mari kita perbaiki bersama-sama. Bismillah. Ke depan semoga lebih baik lagi. Amin. Nah, ini solusi kehidupan. Tadi saya sampaikan. Kalau HP, saya yakin semua kita ini punya HP ya. HP itu kalau habis baterainya, maka solusinya adalah dicas gitu kan. Dan setiap hari kita pasti mengecas HP kita minimal sekali. Ya ada yang satu hari 2 kali. Kalau misalnya kayak Samsung, iPhone ini kan ya 2 kali sehari gitu kan. Kalau HP-nya Pak yang baterainya 5.000 ke atas, 6.000, itu biasanya 2 hari cukup lah bisa itu. Nah, kalau fisik kita lemah, kenapa? Karena lapar, maka solusinya adalah makan dan minum. Manusia itu ada jasad, ada ruh gitu kan. Kalau jasad kita lapar, fisik kita lemah, lapar, maka solusinya makan dan minum. Bagaimana dengan roh kita? Manusia yang selanjutnya adalah ada roh gitu kan. Batinnya lemah. Kalau batin kita lemah, semangat kita lemah, itu berarti penyakitnya ada di batin kita. Maka batin kita perlu dicas melalui apa? Salah satunya melalui sholat gitu kan. Ada yang lain dengan cara mengaji juga, ngecas itu juga. Mengaji seperti ini juga mengecas itu kan. Saya juga mengecas diri saya untuk ya dengan cara menyampaikan. Kita sama-sama ngecas itu kan. Kalau batin kita lemah, ngecas kita melalui sholat gitu kan. Nah, sholat itu sebenarnya adalah tabungan energi kita gitu kan, tabungan kita ya, baik untuk di dunia maupun di akhirat. Kita ini setiap hari minta kepada Allah 5 kali minimal ya. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami di dunia kesuksesan, kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat. Kesuksesan dunia dan sukses di akhirat ya Allah. Nah, dengan sholat itu adalah solusinya. Sebagai ya Rasulullah pernah bilang, arifna bisulah ya bilang ya Allah. Ya intinya apa? Istirahatkanlah kami dengan sholat wahai Bilal gitu. Jadi solusi yang tepat untuk semua masalah kita itu adalah dengan sholat. Itu solusinya. Kenapa? Karena tadi saya sudah menjelaskan hitungan pahalanya begitu dahsyatnya. Kalau kita sampai memahami artinya, tahu ini rofa'in nasab, itu pahalanya banyak banget. Sehingga misalnya kita sholat 1 hari 5 waktu nih, kita sudah paham ilmu nahwu, sorof, sudah paham ilmu amsilati, kemudian kita sholat 5 waktu. Nah, itu pahala kita 1 hari itu ya anggap aja 250 juta lah itu. Anggap aja seperti itu. Nah, kalau Anda punya masalah yang masalahnya itu seharga 10 juta, kan enteng bagi Allah untuk memberikan solusinya. Ya tentu itu untuk ngasih solusi terserah Allah. Baik melalui uang atau melalui cara yang lain itu kan rezeki mihaisul itu terserah Allah gitu kan. Intinya solusinya adalah sholat. Itu solusinya. Ya, intinya solusinya itu sholat tuh kan. Karena dengan sholat kita menabung banyak energi. Anggap aja 1 hari itu 250 juta. Sehingga ketika kamu butuh ada masalah, butuh solusi sebesar 10 juta, ya tinggal dicairkan sama Allah. Jadi solusinya adalah sholat. Sebagaimana kita sendiri kadang ada masalah misalnya. Wah ya Allah, saya pengen beli sesuatu, pengen beli mobil atau pengen beli HP. Saya harga berapa? Harga HP misalnya 10 juta misalnya. Itu supaya bisa beli HP seharga 10 juta bagaimana caranya? Caranya adalah tentu dengan kita memiliki uang yang nominalnya minimal 10 juta. Kita harus punya tabungan sebelumnya sebanyak itu minimal 10 juta. Kalau kita nggak punya uang sebanyak 10 juta, kita tidak bisa beli HP seharga 10 juta. Kalau kita punya uang sebanyak 300 juta untuk beli HP 10 juta itu kan enteng banget kan. Nah, sama dengan energi batin kita, kehidupan kita. Kita misalnya punya masalah, masalahnya ini seharga, misalnya dinilai ya. Ini saya konversikan ke matematika manusia supaya mudah dipahami kan. Misalnya manusia ini sedang punya masalah seharga 10 juta, maka kalau kita punya tabungan seharga 300 juta, gampang sekali Allah ngasih solusi kan. Begitulah mudahnya seperti itu. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Ini terakhir tentang tadabbur Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadakkara ulul albab. Nah, kitab yang kami turunkan yaitu Al-Quran kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad yang penuh berkah ini supaya mereka menghayati ayat-ayat Al-Quran dan orang-orang yang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Nah, ini tentang tadabbur Al-Quran. Banyak sekali ayat-ayat yang tentang tadabbur itu. Ada ada 4 yang saya tulis, namun yang saya cantumkan cuma 1. Di antaranya adalah afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Selanjutnya afalam yadabbarul qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin.
Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Nah, itu ada 4 yang saya sebutkan. Lanjut, tadabbur Al-Quran. Sekarang masuk ke variabel yang terakhir, pembahasan terakhir tentang tadabbur Al-Quran. Yang pertama saya akan mengisahkan ulama yang suka mentadabburi Al-Quran. Di sini saya ambilkan dari kitab kitab apa ini? Kitab Fawaidul Mukhtarah karangan Habib Ali ya, Habib Ali Baharun. Di situ dikatakan bahwa Sayyid Muhammad bin Hasan Jamalul Lain selalu mengulangi ayat Innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahum rahmanu wudda. Apa artinya? Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh telah Allah yang maha pemurah dan maha pemurah akan menanamkan dalam hati mereka itu rasa kasih sayang, rasa cinta itu akan diberikan sama Allah kepada orang yang beriman dan beramal soleh gitu. Nah, Sayyid Muhammad ini bin Hasan Jamalulain ini beliau dalam tahajudnya entah sering atau entah keseharian atau bagaimana, intinya ceritanya begini, beliau kalau malam itu tahajudnya itu beliau membaca ayat itu, ketika sampai ayat itu beliau mengulang-ulang ayat itu, yang diulang apa? Udah aja innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahum rahmanu wudda. Apa artinya? Cinta, cinta gitu kan. Kasih sayang, kasih sayang. Artinya beliau ingin mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Nah, ini beliau ulang-ulang cinta, 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 cinta itu sampai subuh gitu kan. Ih, luar biasa itu lah. Tadabbur gitu kan. Dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi bahwa tadabbur satu ayat itu lebih baik daripada ya membaca Al-Quran sepenuhnya itu kan. Ya, itu Allah alam bisawab itu. Kemudian yang kedua, manfaat tadabbur Al-Quran dan cara tadabbur Al-Quran bagaimana caranya? Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Manfaatnya bagaimana? Nah, ini manfaat dan cara tadabbur Al-Quran. Ya, wa min faidatin wa ahammiyatu tadabburi annahu qad arsalan nasa ila ma'rifati rabbi wal wusul ilaihi wa bihi ma'a limal khairi was sa'adati wazdadi nuril imani fi qalbihi. Nah, ini manfaatnya dan pentingnya tadabbur itu apa sih? Dengan tadabbur Allah akan menunjukkan manusia mengetahui Tuhannya. Jadi Allah menunjukkan manusia dan manusia itu akan sampai kepada Allah. Apa tandanya? Tandanya adalah adanya kebaikan dalam dirinya, dan adanya yang kedua adalah adanya kebahagiaan dalam dirinya gitu kan. Yang ketiga, cirinya adalah orang yang suka mentadabburi Al-Qur'an itu cirinya apa? Wasdadi nuril imani. Tambahnya cahaya iman fi qalbi dalam hatinya. Jadi yang pertama ciri-cirinya adalah manfaatnya itu adanya kebaikan dalam diri seseorang, kemudian kebahagiaan, yang ketiga adalah nambahnya cahaya keimanan dalam hati seseorang itu. Kemudian bagaimana cara tadabbur Al-Quran? Nah, mimma fatihi tadabburi huwa hubbul Qur'ani wa ta'arrufi ala ahdafil Qur'ani wal qiyami lailan bil Qur'ani wa tikrari lil Qur'ani wa hifdhan fil qiraati wa rabtil alfadi bil ma'ani wa tartili bijahril qiraati. Jadi caranya itu ada 7 itu kan. Ini saya nggak tahu nih, belum belum saya cek sih. 7 kalau nggak salah ya.
caranya, kuncinya tadabbur yang pertama adalah, tentu yang pertama adalah cinta dulu, huwa hubbul Quran. Kamu harus cinta dulu sama Al-Quran. Kita harus cinta dulu sama Al-Quran. Selama ini kita cinta nggak sama Al-Quran gitu kan? Ya, kita kalau ditanya seperti itu ya tentu jawabannya adalah belajar mencintai, gitu ya. Belajar mencintai Al-Quran. Nah, apakah kita sudah, kan haknya Al-Quran itu, kalau katanya Mbah Yai Albab, beliau mengatakan bahwa setiap tahun minimal kita itu harus hatam Al-Quran sebanyak 2 kali. Jadi satu semester itu satu khataman, dan setahun itu ada 2 semester, Jadi kita, haknya Al-Quran itu adalah kita harus membaca Al-Quran 2 kali dalam setahun. Itu katanya Al-Bab itu kan. Itu hanya Al-Quran ya. Saya menyampaikan saja ini. Terus kata beliau, bagaimana sih caranya supaya kita hatam setahun, sebanyak 2 kali? Setahun itu kita supaya hatam 2 kali, bagaimana caranya? Solusinya bagaimana? Solusinya adalah setiap hari kita membaca 2 lembar. Apa? 2 lembar. 2 lembar itu berapa sih? 2 lembar itu sama dengan 4 pojok. 4 pojok ya, 4 halaman. Nah, caranya bagaimana supaya lebih mudah, supaya gampang? Caranya adalah dengan cara setiap habis sholat bacalah 1 halaman. Itu solusinya. 1 halaman subuh. Habis duhur kita baca 1 halaman. Habis asar baca 1 halaman. Habis maghrib kita baca 1 halaman. Habis isya baca 1 halaman. Itu sudah 5 halaman tuh. Lebih-lebih tuh. Kan minimal 4 tuh kan. Nah itu kita hubul Quran gitu kan, cintai Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ta'arufu ala ahdafil Quran. Kita harus mengetahui apa tujuan diturunkan Al-Quran itu, apa sih? Tujuannya apa? Nah, tujuan Al-Quran diturunkan itu ya untuk ditadaburi, untuk supaya kita apa ya, menadaburinya, memikirkan, apa, ayat-ayatnya Allah. Setelah kita menadaburi, pastinya kita ingin untuk mengamalkannya. Tadabbur sendiri itu adalah termasuk juga mengamalkan kan. Kemudian yang ketiga adalah wal qiyami lailan. Caranya mentadabburi Al-Qur'an yang ketiga adalah dengan bangun malam membaca Al-Qur'an, baca Al-Qur'an. Nah, itu adalah dalam surat apa nanti kita baca di akhir, karena ini judulnya adalah tilawah Al-Qur'an, maka nanti di akhir kita membaca satu surat lah gitu kan. Wal jamilanan bil Qur'ani auzid alaihi warattilil Qur'an tartila. Tambahlah, membaca Al-Qur'an. Dalam qiyamul lail itu tambahlah baca Al-Qur'an tuh. Nah, yang keempat watikrari lil Qur'an, ulangilah bacaan Al-Qur'an itu. Yang kelima hifdan fil qiraah, apa, hafalkan Al-Qur'an. Yang keenam rubtil alfadi bil ma'ani. Nah, yang keenam adalah, kaitkan, gabungkan, bayangkan setiap kamu membaca itu, membaca lafaz-lafaznya itu dengan maknanya. Jadi Al-Quran kalau kita lihat itu kan secara, gamblang itu adalah huruf-huruf yang, ya huruf-huruf sajalah, ada hurufnya itu kan. Nah kalau kita tidak memahami, bahasa Arab, nggak memahami nahwu sorof, itu yang kita lihat cuma huruf-huruf tok, hanya sebatas itu gitu loh. Karena saya sendiri mengalami ketika saya masih kecil, dulu saya menghafalkan itu ya, yang saya hafalkan ya huruf-huruf Al-Quran gitu kan, di baliknya nggak ada maknanya. Tapi ketika saya sudah selesai Amsilati, sudah mulai masuk ke dalam kitab-kitab kuning Idris gitu kan, itu di belakang di belakang huruf-huruf Al-Quran itu ada yang lebih dahsyat, yaitu adalah makna Al-Quran itu keren banget bang. Nah, itu yang keenam. Yang ketujuh, terakhir nih, watartil bijahril qiraati. Dengan membaca Al-Quran yang tartil dengan suara yang keras. Ini biasa dilakukan oleh kiai saya. Nah, setiap malam beliau membaca tartil dengan suara yang keras, dengan menadaburinya. Ini luar biasa itu kan. Dan ini, uh, bijahril qiraat ini saya contohkan, 2 tahun yang lalu ketika saya ke Tarim Yaman itu. Habib Umar ya, Habib Umar itu setiap malam
beliau sholat mengimami sholat tarawih sebanyak 2 juz ya, 2 juz itu dengan tadabbur Al-Quran. Nah, at-tafsir summa an tadabbura huwal ghayatu min nuzulil Quran. At-tafsir huwa wasilatun lit tadabburi hatta yuqala anat tadabbura aslun wa tafsira far'un minhu. Jadi tadabbur ini adalah tujuan. Jadi tujuannya diturunkan Al-Quran itu adalah untuk mentadabburinya. Adapun artinya tafsirnya itu adalah wasilah jembatan untuk memahami untuk tadabbur begitu. Selanjutnya, falladzi yuridu ayyatadabbara al-Qur'ana fa'alaihi bihudurit niyyah as-salihati wal qulubis salimati hatta wahaballahu rahmatahu alaihi wa yumkinu bi kasratil qiraati was sama'ati. Maka orang yang ingin mentadabburi Al-Quran, maka wajib baginya untuk mendatangkan niat yang soleh gitu kan. Jadi wajib bagi orang yang ingin tadabbur itu untuk niat yang soleh dulu yang pertama, niat soleh dulu. Dan yang kedua adalah hati yang salim, yang terselamatkan, hati yang terselamatkan dari sifat-sifat yang tercela, riya, sum'ah, takabur gitu kan. Hati yang bersih lah intinya. Hatta wahballahu rahmatahu, sehingga Allah memberikan rahmatnya kepadanya. Nah, solusi ini bisa jadi itu dengan cara apa? Memperbanyak membaca dan memperbanyak mendengarkan Al-Quran. Nah, kadang ada orang yang mengatakan begini, ada pengen tuh punya niat yang soleh untuk tadabbur Al-Quran, tapi dia merasa bahwa hatinya itu masih kotor gitu kan. Nah, maka ya nggak apa-apa tadabbur saja begitu, tadabbur karena di situ dikatakan hatta wahaballahu, sampai Allah memberikan rahmatnya. Berarti kan kalau hati kita masih kotor, kalau kita terus memberikan terus menadabburi Al-Quran, maka lama-lama nanti hati kita akan dibersihkan sama Allah, sehingga Allah nanti akan memberikan rahmatnya kepada kita gitu kan yang membaca. Amin, Allahumma amin. Nah, sebagaimana ada ini ada eh, kopi, misalnya kopi hitam itu kan dalam gelas itu hitam, full hitam. Kalau kita menginginkan gelas itu bersih, nah maka cukup dituangkan air yang bersih terus terus sampai sampai kopi yang hitam itu tumpah-tumpah gitu kan. Sama dengan hati kita, kalau hati kita merasa bahwa hati kita masih kotor, maka datangkanlah cahaya Allah melalui tadabbur Al-Quran, terus diulang terus dengan memperbanyak membaca dan mendengarkan Al-Quran gitu. Ini ya saya ya sedikit itulah tahdits bin nikmah itu, tahdits bin nikmah menyampaikan. Saya nggak sengaja kemarin itu kan, saya kan begini di rumah saya ini kan setiap hari, setiap waktu saya mendengarkan, setiap waktu itu di rumah saya itu saya dengarkan suara Al-Quran 30 juz setiap hari kan. Bacaan Rasid, misalnya Rasid Al-Fasi gitu kan, saya dengarkan pakai sound yang besar gitu kan. Pakai sound lah gitu kan. Suatu ketika seminggu saya matikan, dalam waktu seminggu saya matikan ya, karena saya lupa itu saya matikan. Sehingga nggak ada suara Al-Quran di rumah saya. Kemudian malam hari itu anak saya di Helmi itu bilang gini, Abi, kok nggak ada suara Al-Quran ya itu kan, suaranya mati ya itu kan. Iya Mek, mati itu kan. Kenapa Mek itu kan? Saya pengen senang dengan baca Al-Quran. Ya, emang kenapa kok bisa suka itu kan? Kenapa kok Helmi suka membaca Al-Quran? Suka mendengarkan bacaan Al-Quran gitu? Katanya dia tuh begini, tenang Afid, tenang gitu kan. Jadi oh ternyata anak kecil itu sudah bisa merasakan ketenangan dengan dalam membaca Al-Quran. Ini luar biasa begitulah. Alhamdulillah saya biasakan kepada anak saya untuk suka mendengarkan Al-Quran. Ini terakhir, ini ada kisah dan tilawah. Karena judul kita adalah tilawah, jadi tentu kita
Ya langsung praktek ya, langsung praktek yang nanti di dalam surat ini ada kisahnya gitu. Yuk kita baca bersama-sama. Ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan saqila inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wad'an wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabhan tawila wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila wasbir ala ma yakuluna wahjurhum hajran jamila wadarni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila inna ladaina ankalau wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa adzaban alima yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kasiban mahila inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila fakaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba as-sama'u munfatirun bih kana wa'duhu maf'ula inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbihi sabila inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil laili wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima an lan tuhsuhu fataba alaikum fakra'u ma tayassara minal qur'an alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillahi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillahi faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus sholata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasanah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi huwa khairan wa a'dhama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Nah, ini saya tutup dengan tilawah tadi. Saya tutup dengan kisah ya. Sekarang saya tutup. Ini kisah di balik Al-Muzammil ini ada kisah yang luar biasa gitu tentang Qiyamul Lail, tentang tahajud. Ini suatu ketika ada anak kecil ya mungkin ini kisahnya sudah masyhur ya. Tapi Allah alam jenengan sudah tahu atau belum. Nah, ini saya sampaikan lagi bahwa ada seorang anak kecil. Anak kecil ini itu suka melihat ayahnya ketika sedang belajar, sedang baca Al-Quran. Nah, pada saat itu ayahnya itu sedang baca Al-Quran. Baca Al-Quran begini, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu wa minqus minhu qalila. Nah,
Ayah ini kan orangnya bukan orang Indonesia ya, kisahnya ini bukan dari Indonesia, tapi dari ya Jazirah Arab lah, daerah Arab situ. Jadi anak kecil itu sudah sedikit memahami, mengetahui artinya Al-Quran lah. Kalau tafsirnya belum, tapi cuman arti sedikit-sedikit tahu lah itu ya. Kumil laila illa qaila kan gampang itu artinya. Jadi ketika ayahnya ini membaca ya ayyuhal muzammil kumil laila illa qalila, anaknya bertanya, wahai ayah, itu siapa orang yang berselimut? Siapa yang Allah suruh untuk bangun malam itu kan? Nah, ayahnya menjawab begini, nah itu Allah komunikasi dengan Rasulullah, Rasul Nabi Muhammad. Jadi Allah mengutus Nabi Muhammad untuk bangun malam, nak. Kemudian anaknya bilang begini, nah kenapa ayah nggak ikut Nabi Muhammad gitu? Nah, jawabannya begini, ya Allah kan nggak ngutusnya Nabi Muhammad, nak. Jadi nggak ngutus ke saya gitu kan. Nggak ngutus ke saya, Allah ngasih kekuatan juga kepada Nabi Muhammad, bukan ke saya gitu. Ya itu cuma jawaban yang apa ya, alasan lah gitu lah. Kemudian anaknya ini, oh, oh begitu ya nak, ya ya oke. Akhirnya ayahnya membaca Al-Muzammil sampai akhir surat, akhir ayat, akhir surat ini. Inilah bagaya Allahu annaka taqumu adna min sulusai laili wa nisfa wa sulusa wa ta'ifatun minal ladina ma'ak. Nah, kemudian anaknya tanya, "Ayah, itu siapa? Apa wa ta'ifatun minal ladina ma'ak? Siapa golongan yang bersama Nabi Muhammad?" Gitu kan. Maka ayahnya menjawab, "Itu yang disuruh untuk tahajud, untuk qiyamul lail, untuk bangun malam, itu adalah Nabi Muhammad dan para sahabatnya, Taifah, apa golongan yang bersamanya, sahabatnya, para sahabatnya." Kemudian anaknya eh, anaknya bilang begini, "Ya ayah kenapa nggak ngikuti apa Nabi Muhammad dan sahabatnya gitu?" Nah, kemudian ayahnya bilang begini, "Eh, ya kan yang dikasih kekuatan untuk bangun malam ya mereka, ya Rasulullah sama sahabatnya, yang diutus ya mereka, bukan saya gitu lah." Masih ngeles lah gitu. Kemudian anaknya langsung nyekak gini, keren nih kata-kata anaknya, keren banget lah. Begini, ini penting banget ya. Ayah, sungguh tidak ada kebaikan, ayah sungguh tidak ada kebaikan pada mereka yang tidak mengikuti Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Maka pada saat itu ayahnya kalah ya, kalah telak ya, kalah dan malu di hadapan anaknya. Akhirnya mulai detik itu, mulai malam itu beliau istiqomah tahajud ya, tahajud sampai meninggalnya itu ayahnya itu. Nah, suatu ketika anaknya ini ketika bangun malam melihat ayahnya, ternyata alhamdulillah ayahnya sudah sadar lah, sudah istiqomah bangun malam lah itu kan. Anaknya senang, bunga bahagia gitu kan. Kemudian suatu ketika anaknya bilang begini, ayah tolong ajari saya juga ingin tahajud ya gitu kan. Tolong ajari saya untuk tahajud gitu kan, bangun malam gitu kan. Jawaban ayahnya bagaimana? Jawabannya begini, nak kamu itu masih kecil nak, wes lah gak usah tahajud, kamu masih kecil, cukup saya aja gitu kan. Itu kata kata ayahnya. Jawaban anaknya begini. Kemudian anaknya menjawab seperti ini, wahai ayahku, nanti kelak di akhirat, ketika di akhirat nanti Allah mengutus para manusia untuk masuk ke dalam surga, ahli tahajud masuk ke dalam surga. Kemudian saya kok masuk neraka, maka saya akan protes sama Allah. Ya Allah, saya dulu mau jadi ahli tahajud, tapi dilarang sama orang tuaku ya Allah itu. Maka pada hari itu apa sudah kesekak mati itu. Akhirnya orang tuanya, ya udah kalau gitu, wes kamu tak ajari apa, tak ajari tahajud. Maka saat itu dikatakan kalau nggak salah itu nama anak kecil itu adalah Abu Yazid Al-Bustami. Maka sejak usia 7 tahun kalau nggak salah ya, 7 tahun, berarti usia kelas 1 SD ya, keren banget ya. Kelas 1 SD sudah istiqomah tahajud sampai matinya, sampai wafatnya. Jadi kalau saya sendiri melihat
ya abah saya itu Kiai Haji Taufikul Hakim. Beliau kelas 3 SD yang mungkin kurang lebih usia 9 sampai 10 tahun lah. Itu juga sudah luar biasa kan. Ya saya sendiri juga belum istiqomah itu. Mari kita bersama-sama untuk istiqomah tahajud bangun malam, mentilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Ya, setiap hari minimal habis sholat itu satu halaman supaya kita bisa memenuhi hak-haknya Al-Quran setahun 2 kali hataman dan paling utama intinya adalah di tadabbur Al-Quran. Nah, ya tadabbur ini misalnya satu hari satu ayat, ya itu juga luar biasa kan, keren banget lah. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah tidak terasa sudah 1 jam lebih, ya 1 jam lebih 10 menit saya sudah menyampaikan. Ini terakhir, setelah terakhir terima kasih. Mohon maaf dan terima kasih apabila ada kekurangan dalam menyampaikan. Ya, ya semoga bermanfaat ilmu yang pada malam hari ini kita bahas. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Saya kembalikan kepada MC, kepada host. Monggo. Oke, terima kasih. Asyukurukum kasiro. Saya ucapkan kepada Agus Kiai Haji Muhammad Rizky Al Mubarak yang telah menyampaikan materi tema pada malam hari ini, yaitu adalah menghidupkan malam Ramadan dengan tilawah dan tadabbur Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui, tadi beliau menyampaikan bahwasanya ada beberapa poin, ada 3 variabel, ya. Kalau dalam bahasa perkuliahan itu ada 3 variabel, ya. Yang mana 3 variabel tersebut kita bahas pada malam hari ini, pada malam al-umuru bi khawatihima, ya. Kita akhiri Ramadan kali ini dengan sesuatu yang baik, ya. Maka dari itu eh, dengan adanya kita pengajian pada malam hari ini juga membantu, ya, membantu timnas Indonesia menang melawan timnas Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Eh, Mungkin sedikit saya baca mengenai poin-poin yang saya tangkap, Gus. Izin Gus membacakan poin-poin yang saya tangkap tadi, yaitu adalah sukses dengan bangun malam. Yang pertama ada kisah dari Abah Yai, ya, yang sudah kita ketahui tadi. Beliau mengatakan bahwasanya Abah itu belajar tahajud dari kelas 3 SD, ya, dari kecil, karena beliau sejak kecil suka membaca buku-buku. Beliau dari kecil suka membaca buku bacaan-bacaan yang menginspirasi beliau, menggerakkan beliau menjadi seorang yang rajin dalam mengerjakan sholat tahajud, ya. Kemudian keutamaan bangun malam itu apa aja tadi? Pertama adalah makom terpuji. Yang kedua, Allah akan memberikan perkataan yang memudahkan masyarakat, eh, yang Allah akan memberikan perkataan yang mana perkataan kita akan mudah diterima oleh masyarakat. Leres Gus, ngeten Gus. Terus yang ketiga yaitu aura wajah kita akan mengirimkan kebahagiaan, ya. Terus yang ketiga caranya yaitu adalah dengan pertama niat yang kuat, yang kedua tidur lebih awal karena pada malam itu potensi kita berbuat maksiat itu ada kemungkinan besar potensi kita berbuat maksiat. Yang ketiga yaitu adalah urusan perut. Urusan perut ya kita jangan terlalu kenyang, jangan terlalu lapar, yaitu mutawasit aja. Oke, mungkin itu beberapa poin, ya. Ya mungkin selebihnya masih ada banyak lagi poin yang eh, tadi saya tangkap. Mungkin karena waktu, eh, selanjutnya acara selanjutnya yaitu adalah sesi tanya jawab, Gus. Kami persilahkan kepada audiens, kepada hadirin yang ingin bertanya. Kami beri pertanyaan 3 untuk yang ingin bertanya. Barangkali yang ingin bertanya melalui langsung bisa dinyalakan suaranya dan juga bisa dinyalakan kameranya. Tahu ini ada beberapa pertanyaan dari kolom komentar. Monggo silakan. Siapa terlebih dahulu yang ingin bertanya melalui suara? Ada yang angkat tangan? Oke, ya. Eh, Ibu Yuli Fitriana. Oke, monggo. Bu Yuli Fitriana, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, izin bertanya, Gus.
Masya Allah tadi keterangan tentang fadilah-fadilah dan pahala membaca Al-Quranku, Masya Allah besar sekali, banyak sekali. Lah saya iri eh, dengan posisi saya sekarang. Mohon maaf saya lagi haid. Karena kalau saya suci, ya ngapunten ada target ketika 1 minggu sekali saya hatam. Dan saat ini saya lagi haid. Nah, apakah ada pahala yang sebanding sama dengan ketika saya tidak haid seperti itu, Gus? Apa ada zikir-zikir yang pahalanya itu sama? Karena tadi memang nggih, kenapa jenenge ngendikake pahalanya seperti ini begitu banyak. Nah, niku nggih, mohon niku mawon. Apakah ada pahala nggih yang sebanding, terus ada amalan apa yang bisa saya amalkan ketika haid? Nggih, hadis ini. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima Langsung kasih. saja dulu Ustaz ya. Nggih, Nggih. Gus. Begini Bu, napa? Jadi ngaten Bu, kalau orang sebelumnya sudah istiqomah melakukan misalnya istiqomah hataman Al-Quran setiap hari, ya maksudnya setiap minggu sekali ya, seminggu sekali hatam Al-Quran. Nah, dalam keadaan haid itu pahala keistiqomahan itu tetap Allah berikan gitu. Jadi itu apa namanya? eh, Namanya nanti begini Bu, sama dengan orang yang sudah istiqomah misalnya duha atau istiqomah qobliyah subuh, ketika dia lupa atau ketika dia istiqomah tahajud kemudian dia lupa, maka itu pahalanya masih tetap gitu Allah berikan itu kan. Karena dia sudah istiqomah. Contoh saya pernah mendengarkan dari Buya Yahya gitu kan, dari Buya Yahya. Ada seorang yang sudah istiqomah tahajud, kemudian dia itu suatu ketika nggak tahajud sampai itu menyesal banget kan, menyesal banget. Akhirnya ya dia sampai nangis gitu kan. Nah itu tetap sama Allah tetap dikasih lah, tetap dikasih itu. Nah apalagi ibu kan sudah istiqomah nopo nggih khataman setiap seminggu sekali, ini kan luar biasa Bu ini. Nah terus di samping itu ya namanya wanita nggih fitrahnya emang head nggih. Nah head itu juga Allah yang ngasih ya Bu. Head itu juga Allah yang berikan. Jadi apa salah satu kemuliaan wanita ya, ya head itu juga Allah berikan kemuliaan itu juga apa wanita di situ gitu. Artinya ya semuanya ada kemuliaannya. Nah solusinya adalah ketika head bukan berarti tidak mengamalkan apa ya, tidak baca Al-Quran sama sekali ya, maksudnya bukan berarti kosong sama sekali bukan, tapi ketika head itu kalau bisa diisi dengan dikir-dikir sholawat misalnya, sholawat kemudian istighfar. Kalaupun ibu itu biasanya kan orang yang hatam apa 7 apa seminggu sekali hatam itu biasanya orang yang mungkin ya, biasanya orang yang hafal Quran tuh mungkin ibu hafidh mungkin ya. Ya mungkin itu ya sehingga Baikkan apa ya, sehingga apa ya ketika eh, nanti ada kaul siapa ya kalau nggak salah Imam Malik atau siapa itu, kalau kita membaca Al-Quran ketika haid kemudian niatnya itu untuk menjaga, kalau kita takut lupa itu katanya, kemudian kita niati untuk mendikir katanya nggak apa, cuma saya nggak tahu betul tentang itu Bu, intinya katanya seperti itulah nggak apa gitu. Tapi saya juga takut menyampaikan seperti ini nggih, saran dari saya nggih niku napa baca sholawat atau istighfar lah begitu sebanyak-banyaknya. Kalaupun baca Al-Quran nggih, mungkin kalau ibu hatam apa sudah hafidhoh berarti bisalah dengan apa nggih di hati mungkin lah begitu Bu. Nggih, itu yang bisa kami sampaikan Bu. Terus suwun. Buat matur suwun, Gus. Buatkan kula mboten hati dah. Kula seneng kula tak niati SPSku ya alhamdulillah sakit. Gus matur suwun, Gus matur suwun. Nggih, nggih. Oke, lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari kolom komentar, Gus. Mungkin akan saya bacakan dua sekaligus pertanyaannya. Yang pertama dari Kang Aki Ahmad. Izin bertanya, Gus, apakah ulama-ulama yang menghatamkan berkali-kali niku, apakah mungkin dengan tadabbur Al-Quran? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, Assalamualaikum Afwan, izin bertanya Gus, bagaimana tips untuk
menjaga hafalan kita yang suka berantakan dengan kondisi kita sudah keluar dari pondok. Mungkin itu 2 pertanyaan dari kolom komentar, Gus. Oh ya, yang pertama ya, pertanyaan yang kedua ini yang apakah ulama yang bacaannya cepat itu tadabbur Al-Quran? Nah, itu kan pertanyaan seperti itu kan. Begini, kita kalau mau menjawab seperti itu, tentu kita nggak boleh melihat ulama itu dari sisi kita. Maksudnya posisi ulama Imam Hambali, Imam Hanafi sama Imam Syafi'i. Itu beliau itu orang mana itu? Orang Jazirah Arab kan, sehingga bahasa sejak kecil sendiri itu udah bahasa Arab begitu loh. Jadi jangan kita samakan dengan diri kita yang orang Indonesia yang kecilnya itu bahasa Indonesia, kemudian baru belajar bahasa Arab baru-baru ini, sehingga untuk maknai sendiri itu susah gitu loh kan. Nah, kalau ulama itu seperti imam-imam seperti itulah Imam Syafi'i dan lain sebagainya, itu kan masih di area Jazirah Arab lah, sehingga bahasanya masih nyambung dengan bahasa Al-Quran begitu, bahasa kesehariannya. Sehingga kalau kita mau menilai beliau apakah tadabbur atau enggak dengan bacaan yang cepat, ya saya Allah alam, saya nggak tahu ya, kan saya sendiri nggak tahu. Cuman eh, kalau kita lihat dari sisi keilmuannya, sisi geografinya, oke lah, dari geografi dari Arab lah itu. Keilmuannya oh nggak main-main lah, mujtahid kok, mujtahid ilmunya luar biasa lah. Tafsir oke, kemudian hadis sudah ratusan ribu hatam, ya apa, hafal hadis kan. Kemudian ya Al-Quran sejak kecil, Imam Syafi'i usia 7 tahun sudah hatam, sehingga apa, ya tentu ketika dia apa ya, membaca sejak kecil juga memahami, sehingga ketika cepet pun itu saya kira tetap memahami ya, tetap memahami. Tapi begini ya, ada tentu Imam Syafi'i memiliki lah waktu untuk tadabbur sendiri dan waktu untuk hataman sendiri, mesti ada lah, seperti kurang lebih mungkin ada seperti itu. Jadi kalau butuh cepat ya cepat gitu kan. Tapi cepatnya pun saya yakin juga mengetahui artinya begitu loh. Kemudian mungkin beliau ada waktu tersendiri untuk apa, tadabbur yang ya, emang khusus untuk tadabbur banget lah gitu. Mungkin begitu mungkin. Sehingga ketika apa, menghafalkan satu ayat ke sampai Anas, Al-Fatihah sampai Anas, itu kan tentu sudah dengan apa ya, sudah dengan maknanya lah kalau orang-orang seperti itu gitu loh. Nah, beda dengan kita yang, ya saya sendiri juga beda dengan saya yang saya ketika menghafalkan itu posisinya tidak sama maknanya, posisinya cuma huruf-huruf saja, dan baru memahami maknanya ya baru akhir-akhir ini, itu pun belum semuanya, masih sebagian lah gitu kan. Jadi tentu kita ketika menilai orang lain, tentu dengan kacamatanya yang orang lain juga, itu orang lain itu juga nggak bisa dengan kacamata kita. Nah, contoh misalnya kita lihat Habib Umar ya, Habib Umar itu kalau beliau apa namanya, taraweh itu kan cepet banget. Tapi tahu nggak bacaannya itu seperti apa? Bacaannya kan kayak beliau itu hubungan ngomong sama Allah, itu seakan-akan takalam sama Allah seakan-akan. Jadi kalau pernah, ini sekarang yang lagi dibahas viral sama apa, Ra Ismail ya, Ra Ismail sama Harry Pras itu kan. itu itu bacaannya Habib Umar emang nggak sebagus apa, Sudes misalnya, Al-Fasi dan sebagainya, nggak sebagus itu, tapi beliau bacaannya itu lebih ke tadabburnya lebih cepat tuh, lebih cepat tuh. Kemudian yang selanjutnya untuk menjaga Al-Quran, selanjutnya adalah membaca Al-Quran itu begini, supaya kita kuat hafalannya, tentu yang pertama adalah eh, dulu ketika apa, membuat, harusnya sih dikuatkan itunya apa, pondasinya harusnya ketika sedang membuat. Jadi dulu ketika saya menghafal Quran, ke saya itu satu ayatnya saya ulang 40 kali. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan hafalan yang pertama. Kadang itu kita membaca sudah hafal seakan-akan sudah mantep lah, padahal baru hafal sekali. Itu harusnya dikuatkan sampai sampai benar-benar kuat 40 kali. Kemudian setelah 40 kali terus lanjutan berikutnya 40 kali, digabungkan atas sama bawah apa, 3 sampai 7 kali, terus dilanjutkan sampai ke bawah, terus begitu terus. Itu kalau kalau membuat dari awal. Nah, ini karena jenengan sudah
boyong dari pondok. Maka solusinya adalah kalau jenengan mampu mengamalkan Fahmi Bishokin yang 1 hari 5 juz itu seminggu hatam, ya monggo, itu cara terbaik seperti itu. Kalau jenengan sudah hatam ya, itu cara terbaik. Dengan cara tadi, kalau orang awam itu bacanya setiap habis sholat itu 1 halaman, maka Anda yang sudah hatam bacanya setiap habis sholat 1 juz gitu. Begitulah itu. Kemudian apa namanya, tentang itu, tentang apa nanti saya mana ya? Kalau masih nggak mampu 5 juz 1 hari, maka ya nggak apa, semampunya berapa, 3 juz atau 2 juz boleh gitu kan. Yang penting jangan sampai nggak baca lah gitu. Kemudian tadi ada pertanyaan yang selanjutnya dari Hudzaifah Al-Mahali tentang apa, zakat orang perantauan. Ya lebih bagus di sana. Zakatnya orang perantauan itu lebih bagus ya di tempat rantaunya sana gitu kan. Oke, itu Ustaz. Sudah. Oke. Makasih kepada Gus yang telah menjawab beberapa pertanyaan dari para hadirin. Mungkin selanjutnya kita lanjut ke acara selanjutnya. Alhamdulillah telah selesai kajian dars eh, pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita dapatkan, apa yang telah kita dengar pada malam hari ini menjadi sesuatu yang berkah, menjadi sesuatu yang bermanfaat sesuai dengan kaidah di awal tadi al-umuru bi khawatihima, yaitu suatu perkara kita akhiri Ramadan ini dengan sebaik-baiknya perkara. Nih. Terus selanjutnya itu doa penutup kepada beliau sekalian Gus uh, untuk membacakan doa akhir ini. Monggo pada Gus waktu dan tempat nggak persilahkan. Ya, semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita bahas, kita diskusikan pada malam hari ini berkah manfaat fid wa dunya wal akhirah. Kita bisa membaca qiyamul lail, bisa membaca Al-Qur'an dengan istiqomah, kemudian bisa mentadabburi Al-Qur'an, mengalokasikan waktu untuk tahajud dan Al-Qur'an. Amin Allahumma amin, dan secara istiqomah amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Gus minta foto bareng Oke. instruksi dari panitia. Monggo kepada teman-teman hadirin semua untuk menyalakan kameranya guna dokumentasi foto bersama. Oke, monggo. Yang bisa dinyalakan silahkan dinyalakan kameranya. Yang belum bisa nggak apa-apa untuk dokumentasi. Wahid Isnani Salasah. Wahid Isnani Salasah. Monggo yang ingin menyalakan kameranya. Sekali lagi, Wahid Isnani Salasah. Kelas. Mungkin terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan kepada semua hadirin, kepada Agus Kiai Haji Muhammad Rizky Al-Mubarok. Mudah-mudahan panjenengan selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan panjenengan selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan. Terima kasih telah menyampaikan beberapa materi yang insya Allah bermanfaat banget bagi kita semua. Dari saya pribadi izin pamit undur diri. Ashkurukum kasiro ala husni timamikum wastimaikum astaghfikum haqal istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live.